Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke beberapa istilah pada relasi dan fungsi. Nah, ada yang pertama yaitu notasi fungsi. Jika suatu fungsi dinamakan f, maka fungsi tersebut ditulis dengan lambang atau notasi sebagai berikut. Nah, di sini ada tulisannya f.2a panah B, ya ini dibacanya nanti f memetakan A ke B. Ya. Untuk notasi fungsi semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke daerah pemetaan. Nah, untuk daerah pemetaan di sini ada tiga, ada yang namanya daerah asal atau domain. Ini adalah daerah himpunan yang anggotanya dipetakan ke himpunan lainnya. Kemudian ada yang namanya daerah kawan atau kodomain, yaitu daerah himpunan yang digunakan untuk memetakan suatu himpunan. Kemudian ada juga yang namanya daerah hasil atau rank. Ini adalah daerah semua anggota himpunan yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan yang dipetakan. Nah, jika disajikan sebuah gambar, nih untuk yang pertama ini ya, biasanya kan di sini ada himpunan A, ya ini B. Nah, yang A ini namanya domain ya, atau daerah asal. Nah, kemudian yang B-nya adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, di dalam kodomain ini ada nanti rank atau yang namanya daerah hasil. Nah, langsung saja kita masuk ke relasi dulu. Relasi itu adalah relasi itu dikatakan himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contohnya seperti ini. A dan B ya, himpunan A dan B. Dia dikatakan relasi jika ada anggota himpunan yang berpasangan. Nah, ini A dengan X, B dengan Y, A dengan Z. Nah, C ini tidak masalah, dia tidak memiliki pasangan ya. Yang penting ada di anggota ini yang memiliki pasangan, satu atau dua atau semuanya juga tidak masalah. Nah, ini namanya relasi ya, dia juga boleh bercabang. Nah, untuk gambar yang kedua ini ada anggota himpunan A, himpunan B. A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan X, B juga berpasangan dengan Y. C juga tidak ada pasangannya, maka ini dinamakan relasi ya. Pokoknya dia ada di anggota A ini yang memiliki pasangan dengan anggota B. Satu atau dua atau tiga terserah aja. Tidak masalah ya untuk relasi ini. Nah, di sini juga dikatakan relasi tidak ada aturan khusus mengenai hubungannya. Nah, kemudian boleh bercabang atau dicabangi. Jadi dia di sini boleh bercabang nih. Dan juga dia di sini boleh kosong sebenarnya ya. Jadi yang penting kalau ada satu aja yang terisi, misalnya A dengan X, B dan C ini nggak ada pasangannya tidak masalah. Itu juga namanya nanti relasi. Ya, nah kalau relasi tapi dia itu belum tentu fungsi. Nah, jadi ini tadi yang namanya relasi itu hanya hubungannya saja. Tapi relasi itu belum tentu masuk fungsinya. Nah, kita masuk ke fungsi. Nah, untuk fungsi di sini, fungsi merupakan relasi dari himpunan A dan himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, syaratnya fungsi itu di anggota A ini harus tepat memiliki satu pasangan ya. Nah, contoh kayak gini tadi, ini himpunan A, himpunan B, A dengan X, B dengan Y, C dengan Z. Ini juga A dengan X, B dengan Y, C dengan X ya. Dia yang intinya di daerah A ini harus memiliki pasangan ya, tapi dia tidak boleh bercabang. Misalnya A ini pasangannya X dengan Y, ini tidak boleh. Ini namanya bukan fungsi tapi nanti relasi jadinya ya. Nah, coba perhatikan di sini fungsi semua A harus berpasangan di B. Nah, ini sudah dilihat kan nih, sudah punya pasangan. A tidak boleh bercabang. Nah, dia tidak boleh bercabang. A misalnya cabangnya X dan Y, B ini X dan Y juga. Nah, itu tidak boleh. Kalau bercabang itu namanya relasi. B boleh ada yang sendiri. Nah, untuk B ini terserah mau terisi semuanya atau salah satu saja, itu tidak masalah ya. Jadi B ini tidak usah dipikirkan. Yang perlu kalian isi itu yang A-nya ini. A harus memiliki pasangan ya. Nah, fungsi sudah pasti relasi. Nah, jadi kalau ini sudah dinamakan fungsi, dia juga dinamakan relasi. Tapi kalau relasi belum tentu dia fungsi. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk contoh, manakah relasi berikut ini yang merupakan fungsi. Nah, di sini ada 5 contoh ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang kita cari di sini yang mana yang merupakan fungsi. Nah, perhatikan yang A.
A ini lihat dia punya pasangan tepat satu ya, 1 dengan B, 2 dengan C, 3 dengan A, dan dia juga tidak bercabang, maka ini dinamakan fungsi. Oke, lanjut ke nomor 2. 1 dengan A, 3 dengan C. Nah, sedangkan 2 ini tidak memiliki pasangan ya. Syaratnya fungsi tadi dia harus memiliki pasangan ya di A-nya ini, maka ini bukan fungsi. Nah, oke. Lanjut ke nomor 3. Himpunan A ini 1 dengan A, 2 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Ini fungsi apa bukan? Ya, perhatikan di sini 2 ini dia bercabang. Nah, syaratnya kalau fungsi A ini tidak boleh bercabang ya. Ini kan dia bercabang, 2 ini cabangnya A dan B ya. Pasangannya ada 2. Jadi dia tidak boleh bercabang, maka ini juga bukan fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. 1 dengan A, 2 dengan C, 3 dengan A. Nah, ini fungsi apa bukan? Ya, ini adalah fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Karena dia tepat memiliki satu pasangan. Walaupun di B-nya ini ada satu yang jomblo ya, atau sendirian tidak masalah. Yang penting di daerah asal ini harus tepat memiliki pasangan satu. Nah, next kita ke nomor 5 terakhir. 1 dengan A, 1 dengan B nih, 2 dengan C. Nah, ini ada 2 ya masalahnya. Yang pertama dia bercabang dan ada di sini satu yang tidak memiliki pasangan. Maka ini juga bukan fungsi. Nah, ya. Jadi ini fungsi ada 2 ya fungsinya, nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang lainnya 2, 3 dan 5 itu adalah bukan fungsi ya. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu untuk materi relasi dan fungsi. Selanjutnya nanti kita akan bahas kembali ya materi lanjutan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.